Ibu-ibu kenal Farel enggak? Kenal? Bapak-bapak kenal Farel? Saya juga kenal. Pertanyaannya, kenapa kenal dan dari mana kenal? Farel itu bukan siapa-siapa. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. Perlakukan Allah dengan baik. For Muslims, the holiest place in the world, birthplace of the Prophet Muhammad and home to the Kaaba, the focal point of all of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma fasalli wa sallim bi jami'i salawatiha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para sepuh, para ulama, ajengan, para asatidzah, dan seluruh keluarga besar Masjid Baitul Ma'mur Desa Sampora Kabupaten Kuningan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Kuningan beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sampora dan seluruh jajarannya, aparat TNI Polri, dan tidak lupa kepada panitia Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, wabil khusus akhin al-fadil Ustadz Asep, akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa diberikan anugerah dan karunia serta diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajatnya, dikabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari musibah dan bahaya, dijadikan keluarganya mawaddah sakinah warahmah, masyarakatnya yang taat kepada Allah dan sejahtera, dan kemudian kita akan menutup usia kita setelah umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, kita sekarang sedang berada di satu acara yang sangat luar biasa, acara yang tidak ada duanya, acara di mana kita bukan hanya menjadi orang mulia, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kenal Farel enggak? Kenal? Bapak-bapak kenal Farel? Saya juga kenal. Pertanyaannya, kenapa kenal dan dari mana kenal? Farel itu bukan siapa-siapa. Farel itu menjadi terkenal karena orang nomor satu di Indonesia ini mengundangnya di istana
dan dia bernyanyi di hadapannya. Sebelumnya tidak ada yang kenal. Ya cuman orang Banyuwangi yang kenal. Tapi begitu Bapak Presiden Jokowi mengundang ke istana, dia nyanyi di hadapannya, sejak itu seluruh Indonesia hampir 270 juta orang mengenal Farel. Kenapa terkenal? Ya karena itu. Saya beritahu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Jokowi itu setiap hari insya Allah sujud 17 kali 2. Berarti berapa? 36 kali setiap hari sujud kepada zat yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang Farel saja kemudian menjadi terkenal, jadi banyak rezekinya, diundang sana sini, karena pernah sekali nyanyi jauh di hadapan Jokowi. Sementara ibu sekarang ini dan bapak sekalian sedang disebut namanya oleh zat yang presiden setiap hari 36 kali bersujud kepadanya. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Habib, kok Allah berfirman dalam hadis? Hadis itu ada dua. Satu ada hadis nabawi, satu ada hadis qudsi. Wahyu itu terbagi jadi tiga. Satu namanya Quran, yang kedua namanya hadis. Hadis itu terbagi dua, yang satu hadis nabawi, yang kedua hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu maksud dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau hadis qudsi, Allah menyuruh Muhammad bicara ke umatmu begini. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Sehingga perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi itu biasanya kalau hadis qudsi pakai redaksi qala ta'ala. Tapi qala ta'ala di dalam hadis itu ente cari di Quran 30 juz gak bakal dapat. Kenapa? Karena qala ta'alanya ini bukan ada di dalam lafaz Quran, tetapi ada di dalam hadis qudsi. Apa yang Allah katakan dalam hadis qudsi? Allah berkata begini, ana, kata Allah, jalisu man dzakarani, saya akan bersama dengan orang yang menyebut aku, kata Allah. Ibu tadi nyebut Allah enggak? Selama berada di sini pernah mengatakan Allahumma sholli, ya. Allahumma itu apa artinya? Allahumma itu artinya ya Allah. Ini dahsyatnya majlis-majlis seperti ini. Dan ini pentingnya untuk saya beritahu bahwa ketika ibu menyebut nama Allah, Allah itu akan bereaksi dengan jawaban ya wahai hambaku. Allahumma atau ya Allah, Allah akan menjawab walaupun kita tidak dengar. Jawabannya Allah, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Ya Allah, labbaik. Ada apa wahai hambaku? Itu terus. Maka itu kalau sedang menyebut nama Allah, jangan sambil ngupil. Nyebut nama Allah, jangan megang handphone. Nyebut nama Allah, jangan sambil nyengir. Ketika Allah disebut, khusyukkan hati kita. Sebab apa? Sebab ketika nama Allah disebut oleh kita, Allah akan bereaksi dengan mengatakan, ada apa wahai hambaku? Ada apa? Coba Pak Bupati aja datang sama ente, sama ibu nih yang kerudungnya pink. Bu, ada apa sih bu? Kok sedih? Senang enggak? Kebayang itu. Nggak pakai proposal akan dapat bantuan. Ini Allah yang bertanya, ada apa wahai hambaku? Yang rezeki kita ada di tangannya, nyawa kita ada di tangannya, selamat kita ada di tangannya, hidup kita ada di tangannya, mati kita ada di tangannya, pemilik langit dan bumi, semua sujud kepadanya, bahkan Nabi Muhammad pun sujud kepadanya.
maha kaya, maha mampu, lalu bertanya, ada apa wahai hambaku? Hebat enggak? Jangan disia-siakan. Begitu kita mau nyebut nama Allah, pantangkan hati kita, lalu berdoalah di situ, walaupun doa singkat. Misalnya apa? Ya Allah, berikan rezeki hari ini. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, hilangkan kesedihan. Ya Allah, jagalah anak saya. Awali dengan kalimat ya Allah, maka Allah akan bereaksi mengatakan, ada apa wahai hambaku? Dan sebutlah doa di situ. Karena kalau ibu menyebut ya Allah 100 kali setiap hari, lalu Allah mengatakan ada apa, dan setiap sebutan ada doa kepada Allah, saya nggak yakin kalau 100 sebut, 100 kali berdoa, satu saja tidak dikabulkan oleh Allah. Nggak mungkin. Majlis dan acara yang kita hadiri pada siang hari ini, di mana kita menyebut nama Allah, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku dekat dengan siapa yang menyebut namaku dari hambaku. Ibu hambanya Allah apa hambanya Allah bukan? Bu, hambanya Allah bukan? Benar. Saya mau cerita. Kemarin di Bandung saya nanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, bapak hambanya Allah bukan? Hamba. Benar, benar. Yakin, yakin. Asli, asli. Kalau azan dipanggil hayya 'alas shalah, lagi ngantuk, bapak tetap tidur atau pergi ke masjid? Tidur, berarti bukan hambanya Allah. Karena kalau majikannya manggil dan dia betul-betul hamba, dia pasti akan tinggalkan apapun, namanya ngantuk dan sebagainya. Tidak ada, misalnya bapak Kapolsek ini, bapak ini tahu-tahu dipanggil sama Kapolres, merapat. Oh maaf Kapolres, saya ngantuk. Ada? Oh maaf Pak Kapolres, saya ini lagi mau makan bareng sama keluarga saya. Iya? Enggak ada. Itu siapa Pak? Kapolres. Kapolres sujudnya sama siapa? Sujudnya sama Allah. Rezekinya dari siapa? Pangkatnya dari siapa? Dari Allah. Tuh. Ketika dia merasa ini atasannya, ini komandan saya, ini orang yang punya hierarki dengan saya, ini bukan yang hidup, yang ngasih nyawa siapa? Kapolres. Allah. Rezeki Allah. Yang ngasih anak, yang bikin bapak senang dan sedih siapa? Allah. Kalau Allahu Akbar hayya 'alas shalah, masjid enggak? Berarti dia sadar bahwa Allah itu di atasnya komandannya. Quran punya siapa Bu? Ya Allah. Saya nanya ya Bu, tiap hari lihat Quran sama lihat HP banyakan mana Bu? Lalu ibu hambanya siapa? Ya ini repotnya. Senang sinetron enggak Bu? Senang? Kira-kira ibu zikrullah, zikir sama Allah dan baca sholawat, lebih banyak mana waktunya dengan nonton sinetron? Itu hambanya Allah. Saya cuma ingin bertanya untuk lebih menyadarkan bahwa kita kadang-kadang banyak mengaku daripada membuktikan. Ibu sering enggak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah? Sering? Utang udah kebayar belum? Kalau utang belum kebayar itu hasanah atau bukan? Bukan. Rabbana atina fid dunya hasanah tiap hari dibaca. Rumah masih bocor enggak? Rezeki masih seret enggak? Dagangan laku apa kurang? Itu hasanah apa bukan? Bukan.
Kalau hasanah itu rumahnya kayak rumahnya di jalan sana, kota Kuningan. Rezekinya kayak almarhum Pak siapa? Mantan bupati itu, Pak Ang. Hidupnya enak, itu hasanah. Utangnya tidak ada. Yang dipakai kuning bukan sepuhan. Kalau sepuhan itu bukan hasanah, emas beneran. Ya Allah, saya tiap hari minta Rabbana atina fid dunya hasanah, dan Engkau berjanji kalau hambaku meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Tetapi hasanah terus kita ucapkan, utang tetap utang, rumah tetap bocor, rezeki tetap seret, anak tetap nakal, suami jarang pulang kadang-kadang. Lah hasanahnya mana? Ya doa dong. Sudah saya doa. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan saya. Tuhan yang mana? Nah, pertanyaannya, Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang saya sembah. Sembah itu apa sih? Sembah itu sholat, Quran, zikir. Lalu saya balik bertanya lagi, kira-kira sinetron, handphone, ngerumpi, tidur lebih banyak dari ibadahnya atau tidak? Kalau tidak banyak, lebih banyak istirahat, lebih banyak hiburan daripada ibadahnya, ngaku hamba Allah, itu rada salah kaprah. Akibatnya apa? Akibatnya doa setiap hari dikabulkan tidak. Karena di dalam surat Fatihah Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Doa itu minta tolong bukan? Minta tolong. Padahal kalau seandainya Allah itu kita anggap tidak ingkar janji, maha kuasa, maha besar, maha memiliki, pasti doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Saya yakin tidak semuanya punya mobil, ya kan? Pernah nggak doa pengen punya mobil? Sudah punya belum? Berarti doanya dikabulkan apa tidak? Mikir dong, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Mikir. Jadi jangan 10 tahun doa nggak pernah mikir, nggak dikabulkan. Yang ada nanti marah sama Allah. Padahal kalau Allah mau balas ngomong sama kita, geblek kata Allah, kamu baca surat Fatihah tiap hari itu gunanya apa? Maksudnya ya Allah, iya kan kamu bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Artinya apa? Nyembah dulu baru minta, kerja dulu baru dapat kalau untung tidak kerja nyolong namanya. Kerja dulu baru dapat gaji. PNS bukan, rekanan bukan. Begitu tanggal 1 datang ke Kabupaten Pendopo sana, Pak Bupati saya minta gaji. Iya. Dari golongan apa? Saya nggak pakai golongan. Dinasnya di mana? Saya nggak dinas. Bapak PNS? Bukan. Punya rekanan dengan pemerintah kabupaten? Enggak. Terus yang penting tanggal 1 saya minta gaji. Kalau nggak dikasih awas. Kira-kira orang ini dapat gaji, dapat duit, atau diseret Satpol PP? Loh Pak Bupati, saya ini warganya Bapak loh. Ada mekanisme dalam hidup, ada ketentuan dalam kehidupan, ada aturan di dalam hidup ini. Kamu karyawan bukan, PNS bukan, rekanan bukan, kok minta gajinya kemari? Salah kaprah apa tidak? Dikasih apa tidak? Enggak dikasih. Tapi Allah Maha Rahman Rahim, tidak semua doa kita
ditolak oleh Allah, sebagian dikasih oleh Allah. Walaupun kita kadang-kadang lebih ke hamba setan daripada ke hamba Allah. Ini mohon maaf, biar pahit saya harus terus terang nyampaikan gitu ya. Kenapa? Ibu tahu korek enggak? Korek api? Ya. Atau kompor, tahu kompor? Ya. Pernah nyalain kompor? Mobil saya diparkir di mana? Mobil. Oh, di rumah ya. Yang bisa menjalani ini saya kasih hadiah mobil, mau enggak? Mau? Benar? Serius? Mudah sekali, prosesnya enggak sampai 5 menit. Ibu tinggal nyalain kompor, boleh bapak-bapak juga. Nyalain kompor, begitu apinya nyala, taruh tangannya di api 5 menit. Setelah 5 menit datang ke saya, bilang, Habib sudah saya taruh, mobilnya mana? Mau? Kan ibu sudah bertahun-tahun doa pengen mobil, masa cuma 5 menit aja gak mau? Mau apa tidak? Bapak mau gak? Atau barangkali yang alumni Banten gak apa-apa, asal di depan saya aja. Kenapa kau tidak mau? Karena bapak dan ibu yakin api itu panas. Keyakinan itu akan mengalahkan apapun. Biar lagi butuh, saya bilang nih uang 100 juta, ibu kan lagi butuh, bapak butuh nih buat ibu, tapi tolong letakkan di api dulu di kompor 5 menit saja, tangannya ambil duitnya. Mau enggak kira-kira? Enggak mau, padahal butuh sama duit. Dosa itu sama, maksiat itu sama dengan dosa. Dosa itu sama dengan api. Api di dunia itu adalah api yang paling kecil, api di akhirat itu tidak terkira panasnya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, andai penduduk yang sedang disiksa di neraka yang paling rendah dipindahkan ke api dunia yang paling besar, niscaya dia akan tertidur karena dia tidak bisa membandingkan betapa panasnya api akhirat dan betapa dinginnya api dunia. Saya hanya minta api yang paling kecil, ibu letakkan tangannya di atas api 5 menit, saya kasih hadiah berapapun ibu minta. Kenapa tidak mau? Karena yakin api itu panas dan yakin tidak akan kuat. Dan ke neraka kuat enggak kira-kira? Ke neraka mau enggak Pak? Kalau tidak kuat neraka, tidak mau neraka, kenapa tidak sholat? Kenapa bermaksiat? Kenapa malas tahajud? Kenapa tidak mau memperbanyak amal dengan baca Quran? Kenapa tidak bersolawat? Kenapa tidak hadir 5 waktu di masjid? Padahal kita butuh selamat di akhirat dan takut kepada neraka. Disinilah ibu bapak sekalian, kita butuh untuk mengintrospeksi diri bahwa selama ini kita menjadi seorang muslim dengan muslim tanpa kejelasan sejelas-jelasnya. Ada seorang ulama bu, namanya Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini satu hari istrinya lagi hamil ngidam. Dia bilang istrinya, "Bang, Kang, minta anggur dong saya." "Buat apa?" "Ya saya kan ngidam." Cuman masalahnya dek, sekarang ini bukan musim anggur. Pokoknya saya minta anggur. Kamu ngomong pakai otak dong kalau bahasa sekarang ya. Ini bukan musimnya anggur, kamu minta anggur dari mana? "Bang, yang nyiptain musim siapa bang?" "Allah." "Yang ngaitkan anggur dengan musim tertentu siapa bang?" "Allah." "Abang punya Allah enggak?" "Ya punya." "Ya kalau gitu sok minta sama Allah. Kenapa jadi harus keganjel musim, keganjel ini? Minta sama Allah."
Oh ya benar, ya juga ya, benar juga kata suaminya. Ya udah deh, wasta'inu bis-sabri was-salah. Orang mukmin itu kalau lagi punya hajat, punya perlu, suruh sholat sama Allah. Sholat hajat 2 rakaat. Allahu Akbar. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia angkat tangannya. Dia bilang, ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung, segala puji bagimu. Orang kalau mau doa itu kan muji dulu. Kayak ibu-ibu kalau mengutang kan muji dulu. Aduh bagus bajunya ibu teh. Baru sudah bagus, sudah senang, teh ini sebetulnya saya mau pinjam uang. Kan biasanya begitu. Nggak ada langsung masuk rumah, Bu saya pinjam uang, enggak. Dipuji dulu, anaknya lucu, ini kelas berapa? Padahal buntutnya mau pinjam uang. Tapi biasanya dikasih, kenapa? Karena muji dulu. Begitu juga kalau doa sama Allah, jangan langsung, puji dulu Allah, karena Allah senang dipuji, dan Allah biasanya kalau sudah dipuji, lalu minta, bakal dikasih. Imam Ja'far doa, muji Allah, ya Allah Engkau yang menciptakan ini, maha kuasa, maha ini. Belum masuk ke anggur, dia ngelirik, tahu-tahu di sampingnya ada satu keranjang anggur. Nggak tahu siapa yang ngasih, nggak tahu siapa yang bawa, yang jelas doa belum selesai, baru di dalam hati anggurnya sudah datang. Ya sudah, karena anggurnya sudah datang, nggak jadi minta ya, tinggal bilang terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengabulkan doaku, alhamdulillah rabbil alamin. Dibawa anggurnya, dikasihkan ke istrinya. Nggak tahu dari mana, tahu-tahu ada aja. Memang bisa, bisa. Ada dalilnya. Ini kan sekarang kan kadang-kadang orang suka nanya, dalilnya mana kan gitu kan. Bagus sih, cuman harus dengan hati yang baik. Ini tahlilan dalilnya mana? Mauludan dalilnya mana? Maulid itu karena cinta kepada Nabi. Cinta pada Nabi dan maulidan itu tidak butuh dalil yang sahih, tapi butuh hati yang sahih. Masa senang dengan kelahiran anak dianggap benar? Senang dengan ulang tahun hari jadi Kuningan dianggap benar? Punya rumah baru dia diselamatin benar? Giliran mau selamatin ulang tahunin Nabi dianggap nggak benar. Ini kan yang nggak benar yang mana ini sebetulnya? Kenapa Imam Ja'far Shadiq itu belum ngomong udah dikasih oleh Allah? Salah satu sebabnya karena beliau itu sebelum adzan sudah ke masjid. Sebelum adzan udah di masjid. Adzan setengah jam belum berkumandang, dia udah jalan di masjid. Ada satu yang nanya, ajengan, belum adzan kau sudah ke masjid? Kata ajengannya, memang saya anak kecil. Maksudnya anak kecil lah. Dipanggil baru datang. Dipanggil baru datang. Yang manggil siapa? Mau mewakili Tuhan. Masa saya harus dipanggil baru datang, panggil datang, panggil datang. Tiap hari harus dipanggil saja baru datang. Ya malu dong saya. Saya kan orang dewasa, harusnya saya bisa berpikir, tahu diri, saya hamba. Jam waktunya jam 12 adzan, setengah 12 sebelum dipanggil saya sudah datang. Begitulah Imam Ja'far Shadiq. Karena baiknya penghambaannya, baiknya di dalam menghamba kepada Allah, maka belum ngucap minta tolong sudah Allah tolong duluan. Belum minta sudah Allah beri duluan. Kayak ibu-ibu nih, coba doa sama Allah, ya Allah saya pengen mobil, coba doa. Dapat mobilnya? Dapat gak? Kan tadi belum ngomong saja sudah datang. Sekarang kita udah doa bertahun-tahun lagi, enggak dapat. Apa masalahnya? Cari dong. Kan di dalam Quran kita suruh berpikir, suruh merenung, suruh menghayati. Ayo kita cari. Supaya kita tidak larut sampai 20 tahun, ibadah kita belum benar, sholat belum benar, doa belum benar. Kalau sampai keduluan malaikat maut, kita mati, masuk kubur, nggak bisa kembali lagi, nggak bisa tobat lagi, nggak bisa ibadah lagi. Makanya direnungkan, kenapa kalau kita berdoa
sering berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu masalahnya adalah kita kurang baik dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya baik bagaimana? Supaya benar bagaimana? Nah, disinilah Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pengen bener, ini loh uswatun hasanah. Apa kaitannya? Ada enggak ada kaitannya doa Rabbana atina fid dunya hasanah dengan Nabi Muhammad? Oh, sangat erat sekali. Kalau tadi Allah mengatakan kalau kita biasanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hasanah yang kita minta dari Allah dalam bentuk doa itu terjemahannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mau diapakan Nabi Muhammad, Habib? Nabi Muhammad itu pertama harus dikenal. Di zaman jahiliyah dulu, orang tidak kenal Nabi Muhammad, makanya dia dianggap sebagai kaum jahiliyah karena nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kaum jahiliyah itu apa? Mabok, madon, maling, dolim, apalagi renten, ngebunuh orang, itu jahiliyah. Zaman dulu begitu. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki mereka. Begitu Nabi Muhammad diutus, alhamdulillah semuanya jadi bagus, semuanya jadi baik, semuanya jadi hasanahnya orang-orang di Arab Makkah itu setelah ada utusan uswatun hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, hakul yakin, Bapak, kalau pengen nasib berubah, kalau kepengen keadaan berubah, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat, Allah sudah punya jaminan dan garansinya di dalam Quran sejak 1400 tahun yang lalu, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah meleset. Orang banyak sudah membuktikan, orang-orang soleh, bahwa hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah letaknya ada pada uswatun hasanahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kurang tertarik dengan agama. Saya lebih tertarik dengan warung saya, bisnis saya, lebih tertarik dengan hobi saya. Sehingga kalau saya sholat, ya kalau sempat, kalau ada waktu, kalau hobi saya sudah selesai semua, jadi mau sholat tuh nunggu kerjaan selesai, keperluannya selesai, hobinya selesai, ada waktu kosong 5 menit, baru sholat. Kalau nggak ada waktu kosong, ya sudah. Ini orang berbahaya di dunia, tidak akan mendapat hasanah, saat mati tidak akan husnul khotimah, di akhirat ya tempatnya di mana lagi kalau sudah su'ul khotimah. Tapi saya nggak bisa, Bu. Bisa sebetulnya, nggak bisa, cuman kita tidak tahu cara dan tahapannya. Kita tidak tahu cara dan tahapannya. Sekarang saya kasih gambaran contoh, misalnya ada ibu jalan malam dari Kuningan mau ke Sampora, tiba-tiba di Bandorasa di stop sama orang, dilihat tidak kenal. Ibu lagi naik motor atau naik mobil, kira-kira berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Kenapa tidak? Jawabannya satu, saya nggak kenal. Hati-hati terhadap orang yang tidak tahu sih. Tak kenal maka tak sayang maka tidak taat. Problemnya umat Islam sekarang ini, mereka tidak kenal nabinya. Kalau mereka kenal nabinya, siapa sih artis Korea kalau mau dibanding dengan Nabi Muhammad? Bahkan saya kadang-kadang heran,
ada anak-anak ABG, ngefansnya sama artis Korea, saya sampai heran, saya nanya, Dek, sini Dek. Pernah ketemu sama artis itu? Enggak. Pernah teleponan? Enggak. Pernah WA-an? Enggak juga. Kamu pernah ke Korea? Enggak. Lah, kenal tidak, komunikasi tidak, ke Korea tidak. Kenapa cintanya begitu luar biasa kepada artis Korea? Enggak tahu, yang penting saya cinta. Kira-kira kamu cinta dengan artis itu dan Nabi Muhammad lebih besar mana? Iya, pasti bilang, saya lebih besar cinta ke orang Korea. Orang Korea itu satu agama dengan kamu? Tidak. Satu negeri? Tidak. Ya dia ngasih rezeki kamu, pernah transfer uang? Tidak juga. Kalau kamu mati, nanti di akhirat bisa ngasih syafaat? Boro-boro, wong dia bukan orang Islam. Terus kenapa kamu cintai? Ini kan masalah sebetulnya. Kalau seseorang itu sudah dikenalkan dan mencintai, nih Bu, dahsyatnya cinta ya Bu. Dahsyatnya cinta Pak. Bapak cinta sama ibu enggak 100% murni. Ibu cinta sama bapak enggak 100% murni. Apa buktinya? Karena berapa banyak suami istri, bapak dan ibu cerai, ya kan? Berarti kenapa kelihatan cinta, seneng, gandengan, serumah, tidur bareng? Ya karena ada kebutuhan, ada tujuan. Tapi pernah ada ibu cerai sama bayinya? Pernah? Cinta termurni adalah cintanya seorang ibu kepada bayinya. Ibu tiap hari ngurusin bayi, ya. Pernah punya cita-cita pengen bayaran dari bayi per hari 100.000 kayak tukang? Pernah? Ibu tetangga Lebaran tidak punya baju baru. Ibu punya duit, punya uang hanya untuk beli satu baju. Kira-kira dikasihkan ke tetangga apa ibu yang pakai? Ibu yang pakai. Ibu punya nasi sepiring. Tetangga lapar atau teman lapar. Kira-kira ibu lapar, dia lapar. Kira-kira ibu makan atau dikasihkan ke tetangga? Ibu ngantuk berat. Ada teman WA, saya mau ke rumahmu. Kira-kira dibilang silahkan atau nanti saja? Ibu lapar, punya makanan tinggal secuil. Anak juga lapar, kira-kira ibu makan biarin anak lapar atau kasih anak biarin ibu lapar? Anak. Ibu ngantuk berat, tapi bayinya rewel, kira-kira ibu tidur biarin bayi atau ibu begadang? Begadang. Dapat duit? Kenapa dilakukan seperti itu yang luar biasa? Tanpa balasan, jawabannya satu, karena cinta. Maka itu orang rela gade, rela ngutang, rela mati bahkan karena cinta. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, dia diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Salatnya 5 waktu di usia berapa? Ayah. Tidak tahu. Salatnya itu di usia 50. Berarti dari mulai diutus jadi nabi sampai 10 tahun Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu tidak ada sholat 5 waktu, nggak ada. Begitu Nabi Muhammad diutus di usia 40, lalu sampai usia 50, Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, diangkat ke langit Isra Mi'raj, turun baru bawa perintah sholat 5 waktu. Berarti 10 tahun baru sholat, 10 tahun baru puasa, 10 tahun baru zakat, 10 tahun baru haji. Pertanyaannya, 10 tahun dari 40 sampai 50 tahun Nabi sama sahabat ngapain?
Itu kan pertanyaan. Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak, baca Quran baru 1/3 turunnya, 2/3-nya belum turun. Apa aja yang mau dibaca? Jadi ngapain sih? Inilah inti permasalahan yang ketika umat Islam tidak paham ini, maka Islam dan ibadahnya akan berantakan. Saya tidak heran kalau ada orang malas ke masjid, malas sholat, suka maksiat, karena jawabannya pasti dia tidak tahu satu hal ini. Tapi kalau satu hal ini diketahui, lalu dia pegang dan dia praktekkan, dia pasti menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi, Bu, ada satu. Ibu-ibu janda punya anak 2. Anaknya sudah tanggung umur 17 tahun. Pada saat itu ada peperangan yang harus dilakukan oleh Nabi karena ditindas Nabi Muhammad dan dirampas hartanya. Dia izin ke ibunya, Bu, boleh nggak saya ikut perang? Perang itu artinya apa? Bisa saya pulang hidup atau cacat, bisa saya itu perang. Kalau orang sudah izin ke orang tuanya pengen perang, kira-kira orang ini berani mati apa takut mati? Berani mati. Berani mati buat dapat duit atau tidak? Dapat apa? Katanya dapat sorga. Ya. Pamit dia ke ibunya. Kata ibunya, nak, kalau kamu dua-duanya, berarti nanti ibu hidupnya sama siapa? Ibu sudah tua, nggak bisa kerja. Nanti ibu makannya bagaimana? Sama anaknya dibilang, Bu, ada Allah walaupun tidak ada kami. Oh ya sudah, kalau gitu berangkat kalian. Berangkatlah 2 anak ini bertempur di medan perang, membela agama Allah bersama Nabi Muhammad, mati dua-duanya sebagai syahid. Mati. Ada kabar pasukan Nabi dan kaum muslimin akan masuk pulang ke Madinah. Si ibu ini jalan di pintu gerbang Madinah. Dia nungguin. Setiap orang yang kenal dengan ibu ini ngasih tahu, Bu, anak ibu sudah wafat. Dia nggak reken, dia tetap nyari. Nanti ada Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar, Bu, anak ibu sudah wafat sebagai syahid. Dia nggak peduli, dianggap angin. Dia tetap nyari. Sampai semuanya masuk, dia nanya, masih ada lagi nggak rombongan? Udah nggak ada, udah masuk semua ke Madinah, kata dia. Rasulullah mana? Duluan tadi sebelum ibu berdiri di sini, Nabi Muhammad udah masuk duluan. Itu. Terus ibu ini bilang, anterin saya ke Nabi. Bu, anak ibu sudah wafat, ibu istirahat aja di rumah, insya Allah anak ibu syahid. Nanti anterin saya ke Nabi. Mau apa? Urusan saya. Dianterin ke Nabi Muhammad. Ibu-ibu itu dengan susah jalannya, dianterin ke Nabi. Begitu melihat Nabi, dilihatin Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dia bilang, Alhamdulillah. Kata Rasulullah, ibu, anakmu telah wafat dua-duanya sebagai syahid pembela agama Allah. Ibu ini bilang apa? Ya Rasulullah, musibah selain engkau buat saya kecil, termasuk matinya anak saya. Saya tidak anggap matinya anak saya musibah, yang penting saya melihat engkau dalam keadaan sehat. Demi Allah, lebih baik saya mati, saya lebih milih mati dibanding tawarannya engkau harus ditusuk duri kakimu. Kalau ada tawaran, Rasulullah saya tusuk kakinya dengan duri atau kamu saya penggal. Penggal saya, kata ibu itu. Yang penting Nabi Muhammad jangan ditusuk kakinya dengan duri. Ini cinta, Pak. Kalau sudah nyawa murah, apalagi capek, apalagi ngantuk, apalagi cuman gengsi, apalagi cuman sekedar 2,5%, apalagi sekedar puasa dari 360 hari selama setahun, Allah cuman minta 30 hari, 30 hari itu juga bukan 24 jam, hanya 12 jam, totalnya hanya 15 hari, sisa ratusan harinya.
pakai kata Allah. Sholat hanya 5 menit kali 5 waktu, katakanlah 30 menit dalam sehari 24 jam. Allah hanya minta setengah jam saja buat sholat, 24 jamnya silahkan kamu mau kerja, mau tidur, mau istirahat. Tapi Ramadan kita merasa berat, 2,5% untuk zakat kita merasa banyak, sholat yang hanya 5 menit kita merasa lama, baca Quran kita merasa jemu, zikir kepada Allah dan sholawatan kita merasa enggan. Apa penyebabnya ini? Penyebabnya karena di dalam hati kita tidak ada rasa cinta, harap kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sholat, puasa, haji, jihad dan sebagainya, 10 tahun Allah perintahkan Nabi Muhammad, pastikan hatinya umat Islam yakin kepada Allah, cinta kepada engkau. Berapa waktunya ya Allah prosesnya? Dikasih proses 10 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yakinnya kepada akhirat, kepada neraka seperti yakinnya ibu kepada kompor, walaupun ada 100 juta di hadapannya, ibu tidak akan mau 5 menit dibakar tangannya di kompor. Kalau yakinnya ibu kepada neraka seperti itu, maka aman dunia ini. Tidak akan ada orang bermaksiat kepada Allah. Tidak akan ada orang yang kehilangan, tidak akan ada orang yang merasa nangis karena dizalimi, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada minuman keras, tidak akan, semuanya akan aman kalau sudah yakin kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Nabi menanamkan dengan berbagai cara, dengan nasihat, dengan bukti, dengan praktek, dengan mukjizat, agar orang mau yakin dan orang mau cinta kepada Nabi Muhammad. Gimana nggak mau cinta kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu ulama yang tidak pernah nyusahin umat. Beliau mengatakan apa? Kalau kalian senang, silahkan kalian senang, aku terakhir yang senang. Kalau kalian lapar, aku pertama yang lapar. Kalau sudah aku lapar, belum bisa ditangani, baru kalian boleh lapar. Tapi kalau cuman aku yang bisa, biar aku yang lapar. Cukup laparnya di aku, kalian jangan lapar. Kalau kalian senang, silakan kalian bersenang-senang. Terakhir kalau ada sisa senangnya, buat Nabi. Bagaimana tidak akan cinta sahabat kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara Nabi itu adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Bagaimana mereka tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad? Bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang terkenal sangat baik dari mulai kecil sampai 40 tahun, dan luar biasa baiknya ketika dia menjadi Nabi 40 tahun sampai akhirnya. Nabi Muhammad gantengnya luar biasa, Nabi Muhammad baiknya luar biasa, santunnya luar biasa, tangannya sangat ringan untuk menolong orang, hatinya mendahulukan kepentingan orang lain, dan seterusnya. Maka itu ketika Nabi Muhammad kemudian wafat, diwafatkan oleh Allah, Sayyidina Umar cabut pedangnya. Yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Dia nggak terima. Apakah dia tidak punya iman? Punya iman. Apakah dia tidak percaya kematian? Percaya. Tapi kenapa dia mau memenggal leher orang yang mengatakan Nabi Muhammad wafat? Ya kayak orang cinta, Pak, Bu. Orang kalau cinta itu kadang-kadang dia tidak mau menerima apapun jika itu tidak baik buat orang yang dicintai. Sekarang Bapak dan Ibu yakin enggak Allah melihat Bapak dan Ibu? Yakin? Yakin atau percaya? Karena yakin dengan percaya itu beda. Yakin dengan percaya itu beda. Kalau yakin itu sudah merasakan. Kalau percaya baru mendengarkan katanya. Katanya ada Tuhan namanya Allah. Katanya ada perintah sholat. Katanya sholat bikin tenang. Itu katanya. Tapi kalau yakin, ibu merasakan di dalam hati keberadaan Allah, merasakan ketenangannya sholat dan sebagainya. Percaya enggak Allah melihat kita? Allah melarang maksiat apa nyuruh?
Maksiat itu dosa apa tidak? Kalau maksiat enggak taubat, masuk neraka apa tidak? Neraka api apa es? Neraka panas apa dingin? Tapi masih berani bermaksiat. Masih berani berbuat dosa. Masih berani makan barang haram. Itu tandanya percaya sama Allah tapi tidak ya. Kalau ibu yakin Allah adalah Tuhan, hari akhirat ada, neraka panas, tidak akan mungkin berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya Ustadz Asep di sini. Ustadz Asep dan tokoh-tokoh yang lain untuk mengajarkan dan menanamkan keyakinan di hati umat Islam kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau Allah kan Tuhan, boleh bagus saja yakin, tapi mencintai Nabi Muhammad itu apa sih untungnya? Nah, kalau saya mencintai suami, untungnya kan saya dicintai juga oleh suami, saya dijaga, saya dinafkahi. Kalau saya dicintai oleh anak saya kan akan dijaga anak saya, akan dibantu oleh anak saya dan seterusnya. Kalau saya dicintai oleh Nabi Muhammad, untungnya saya apa? Bu, tidak ada kebaikan di muka bumi ini kecuali berkah dari Nabi Muhammad. Lihat suami yang sudah tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad, sikapnya seperti apa kepada istrinya? Sedikit-sedikit mukul, gampang tergoda dengan perempuan lain. Kadang-kadang duit harusnya dibelanja dibuat judi di tempat pemancingan. Kadang-kadang walhasil kalau sudah ada laki tidak punya sambungan dengan Nabi Muhammad, biasanya masalah. Ada istri tidak punya sambungan dengan Nabi Muhammad, biasanya masalah. Punya anak tidak dikenalkan dengan Nabi Muhammad, pasti masalah. Siapapun dari umat ini yang tidak tersambung dengan Nabi Muhammad, pasti ada masalah. Tapi kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan mengikuti. Kalau sudah mengikuti, jaminan dari Allah, dia akan berada dalam keadaan rezeki yang halal, rezeki yang cukup, tidak ada kesulitan. Kalau dia sulit akan punya jalan keluar, itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saat sekarang ini kita sangat butuh sekali untuk mencintai Nabi Muhammad, setidaknya sebelum di akhirat, di dunia kita sudah selesai dengan masalah-masalah yang ada. Ini Bu, Pak, tahun 2023 katanya Presiden tahun gelap, tahun resesi, tahun sulit, tahun resesi dunia. Tahu resesi Bu? Bukan resepsi. Kalau resepsi, ibu dandan berangkat dapat kue. Kalau resesi, ibu nggak bisa dandan karena nggak punya duit, nggak bisa bikin resepsi karena nggak ada biaya. Resesi tahun 2023 ini akan meningkatkan jumlah kemiskinan di dunia, akan membuat krisis pangan, akan pokoknya yang nggak enak akan terjadi di tahun 2023. Tidak bisa diprediksi sampai kapan. Persiapkan 2023 untuk kita hadapi dengan menambah keyakinan kepada Allah dan diisi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah bisa mengatasi resesi? Pasti bisa. Setidaknya bapak dan ibu sekeluarga. Jaminannya apa? Allah jaminannya. Tertulisnya di mana? Dalam Quran. Apa kata jaminan Allah dalam Quran? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ini isinya, wadahnya yakin dan cinta. Ini takwa. Yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah takwa, yakinnya sama Allah dengan sholat, baca Quran, zikir, istighfar, yakinnya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada Nabi Muhammad dengan baca sholawat, banyak mengikuti sholat sunnah, amalan sunnah,
Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami. 2023 tahun sulit. Tapi Allah berjanji, dengan takwa akan diberi jalan keluar. Bahkan tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Ini yang kita perlukan di tahun depan. Secara logika, secara ekonomi, secara statistik sudah nggak ada harapan. Tapi apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Ada yang tidak mungkin? Innallaha ala kulli syai'in. Siti Maryam di dalam kamarnya tanpa ada yang masuk, setiap hari satu nampan besar isinya buah-buah segar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi Musa akan nyebrang lautan yang luas dan dahsyat berombak. Tiba-tiba dengan tongkatnya disuruh oleh Allah pukulkan. Mukul, apa sih tongkat? Ini tongkat hanya kayu 1 meter. Laut itu kiloan. Dalamnya juga seperti itu. Ombaknya begitu. Hanya diginiin aja. Tiba-tiba terbelah. Dan Nabi Musa dengan ke Bani Israel bisa jalan. Ya, masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ada perempuan hamil tanpa suami, masuk akal enggak? Masuk. Tanpa suami karena belum nikah. Lah terus apa? Ya zina. Tapi yang tidak masuk akal, ada perempuan hamil tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Bisa enggak? Masuk akal? Nggak masuk akal. Terjadi kepada Siti Maryam, punya anak Nabi Isa. Ada orang, satu manusia ada tanpa bapak, tanpa ibu. Masuk akal enggak? Nggak masuk. Tapi bisa? Bisa. Ada, bukti. Siapa? Nabi Adam. Ya kan? Nabi Adam bapaknya siapa? Ada. Ibunya? Tapi dia manusia apa jin? Ada. Nabi Adam ada. Ada. Gimana sih ada manusia bisa ada di muka bumi tanpa bapak, tanpa ibu? Masuk akal? Nggak masuk. Tapi kalau Allah sudah kun fayakun, maka tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dunia ini, bahkan di dalam Quran, banyak hal yang tidak masuk akal. Ada unta lahir keluar dari batu, masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Tapi karena sambungannya dengan Allah, ada. Terbukti, nyata. Siapa? Untanya Nabi Soleh. Ada orang sudah mati, diginiin, bangun. Tahu-tahu bangun lagi. Masuk akal enggak? Tapi begitu sambungannya dengan Allah, maka terjadilah kepada Nabi Isa membangunkan orang yang, menghidupkan orang yang sudah mati. Ketika terkait dengan Allah, innama amruhu idza arada syai'an, apapun itu, ayyaqula lahu kun fayakun. Kita ke depan ini akan lebih butuh kepada kun fayakunnya Allah. Tahun 2023 masuk 2004, 2024 masa politik. Saya sampai sumpek kadang-kadang, pening kepala saya, sedih hati saya. Baru 2 tahun aman, sekarang sudah mau berantem lagi masyarakat ini. Sudah mau satu yang kampret, satu lagi yang kodok, cebok. Mau sampai kapan nih Pak Bupati? Capek kita. Maka saya pikir biarinlah, kalau memang di luar nggak bisa diatur, masyarakat Kuningan, siapapun yang mencalonkan, siapapun yang mau jadi, kita tetap bersaudara. Makanya tadi dibilang pererat persaudaraan. Karena ya kalau jadi siapa gitu, ya nggak inget-inget banget sama kita gitu kan, betul nggak? Ya dia beli mobil, nggak mungkin kita ikut numpang.
dia beli rumah, nggak mungkin kita ikut nginap, kan gitu. Dia punya pesawat, kita juga nggak ikut. Jalani prosesi demokrasi dengan baik, setelah itu selesai. Karena sebetulnya Anda lebih butuh secara teknis, lebih butuh kepada tetangga daripada kepada calon pimpinan. Rumah kebakaran, terus yang ikut pemilu akan datang memadamkan rumah kita? Enggak. Yang madamkan rumah bantuin siapa? Enggak. Kita lagi sakit, suami sakit teriak-teriak, tolong suami saya. Yang datang yang ikut pemilu? Enggak. Siapa? Tangga. Jadi prosesnya jalani, tapi persaudaraan dan keakraban harus tetap dijaga, Pak. Rugi kita, Pak. Kalau kita terus terlena dengan politik yang di sana sudah enak, udah duduk makan nasi goreng bareng, ngopi bareng, kita masih aja ngasah golok di sini. Buat siapa? Ya karena saya pendukungnya si Anu. Si Anu udah ngopi bareng. Yang nggak tahu, pokoknya saya ngasah golok. Ini yang sering terjadi, ini kasihan. Jadi kita harus cerdas juga sebagai masyarakat Indonesia dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi. Biarin mereka, sudah selesai. Nanti nggak usah ribut dari sekarang. Kapan nanti, Juni atau Juli? Ya sudah, paling tidak 1 bulan lah kita fokus kepada pemilu. Selesai itu, selesai. Tetapi Allah dan Rasulnya nggak boleh ditinggal. Kenapa? Karena pada saat tahun-tahun sulit itu Allah sudah berjanji akan memberi jalan keluar, akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jamin dia. Ini saya agak ngeri-ngeri sedap juga kalau lihat peperangan Ukraina sama Rusia. Jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh seluruh negara yang punya nuklir itu 130.000 hulu ledak nuklir. Satu hulu ledak nuklir kalau dibereskan, ditaruh di Sampora sini, 50 kilo radiusnya selama 100 tahun itu akan beracun tanahnya dan tidak akan bisa ditanami. Kalau sudah dar der dor gimana? Tapi nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua terjadi sampai terjadi jutaan manusia terbunuh, itu bukan karena perang besar, perang kecil. Maka pada saat-saat ke depan ini kita sangat butuh kepada Allah untuk kita bertakwa, untuk kita minta tolong, untuk kita bertawakal, karena pada saat masa sulit nanti hanya orang yang takwa, yang betul-betul yakin minta tolong pada Allah, dan mereka yang bertawakal bersandar pada Allah, itulah orang yang selamat. Ibu mau selamat, bapak mau selamat, saya sudah kasih tahu caranya. Silahkan pilih dan silahkan rasakan sendiri akibatnya. Begitu mulai dari hari ini merubah diri, memperkenalkan diri, mengenal Nabi Muhammad, berzikir, sholawat, sholat, dan bagus, soleh, solehah, jaga keluarga, baik dengan masyarakat yang lain. Insya Allah di saat mereka sedang krisis, bapak dan ibu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dari mulai sekarang tidak mempersiapkan diri untuk masa krisis, maka jangan salahkan kalau ibu nanti bakal ikut bingung nantinya. Tapi mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya, Nabi Muhammad dengan syafaatnya akan menjaga dunia ini, setidaknya negara Indonesia ini. Capek kita Pak, kasihan, miris melihat bagaimana kondisi kalau seandainya krisis terjadi kepada masyarakat. Yang membuat saya semakin khawatir itu kalau terjadi yang seperti ini, akan semakin tipis keimanan kepada Allah, karena mereka tidak lagi tertarik mengurusi agama, yang dipikirkan hanya perut dan kantongnya saja.
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya berpesan, Bu anfusakum, kata Quran, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi secara spesifik Sampora lebih keluarga kepada saya dibanding dengan masyarakat dari Jalaksana sana. Maka saya sampaikan ini kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya dari warga Sampora. Mudah-mudahan kita bisa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, sehingga hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan silahkan krisis kalau memang mau terjadi, namun mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi krisis tahun 2023, kita sudah punya Allah dan punya Rasulnya yang akan menjaga kita dan akan mensejahterakan kita di tengah masyarakat, insya Allah. Karena saya tadi sudah sampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun menurut manusia itu tidak mungkin. Tidak ada. Yakin kepada Allah. Kalau Allah sudah kun fayakun, maka tidak ada kamus mustahil, tidak mungkin, sulit. Itu kamus buat manusia, tapi buat Allah tidak ada. Maka kita meminta kepada Allah pada siang hari ini, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan berkah orang-orang soleh yang ada di desa ini, yang ada di sekitar ini, yang ada di kabupaten dan di negeri ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. Perlakukan Allah dengan baik. For Muslims, the holiest place in the world, birthplace of the Prophet Muhammad and home to the Kaaba, the focal point of all of Islam.